Kalau kita pikirkan sejenak, ini sebenarnya cukup aneh ya. Setiap sel di tubuh Anda, sel di otak, sel di ginjal, sampai sel di jantung, semuanya itu membawa DNA yang ya hampir 100% identik. Betul sekali. Nah, ini kan menimbulkan sebuah teka-teki besar. Kalau cetak biru genetiknya sama persis, kenapa hasilnya bisa begitu berbeda? Apa sih yang membuat satu sel jadi neuron, sementara yang lain jadi sel otot? Dan ini bukan teka-teki kecil loh. Ini adalah salah satu pertanyaan paling fundamental dalam biologi. Dulu di pertengahan abad ke-20, para ilmuwan itu sudah paham soal gen sebagai instruksi. Oke, tapi mereka Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang statis, kaku. Gagasan bahwa gen itu bisa diatur, dinyalakan dan dimatikan kayak saklar lampu, itu masih sangat asing. Misteri terbesarnya yaitu kesetaraan genomik. Bagaimana sel bisa punya identitas yang begitu beragam dari materi genetik yang sama persis. Semua orang tahu sel itu beda-beda, tapi nggak ada yang tahu gimana caranya. Oke, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah penemuan yang fundamental banget yang menjawab teka-teki itu. Kita akan kembali ke Paris pasca perang, ke sebuah laboratorium sederhana di Loteng Institut Pasteur. Kisah klasik. Betul, di sana ada dua teka-teki yang kelihatannya sama sekali nggak berhubungan. Satu tentang virus yang bisa tertidur, dan satu lagi tentang bakteri yang bisa dibilang pilih-pilih makanan. Dan dua teka-teki ini secara tak terduga mengungkap rahasia besar di balik saklar genetik itu. Kisah ini benar-benar menunjukkan bagaimana sains bekerja ya. Bukan jalan lurus, tapi dua jalan berliku yang tiba-tiba bertemu di satu titik pencerahan. Mari kita mulai dari jalan yang pertama, dengan tokoh utamanya yang punya latar belakang luar biasa. François Jacob. Dia bukan ilmuwan biasa kan? Dia seorang veteran perang, terluka parah. Sampai impiannya jadi ahli bedah harus pupus. Akhirnya, di usia 30, dia banting setir jadi ilmuwan. Sebuah keputusan yang mengubah dunia biologi. Nah, di Institut Pasteur inilah, dia menemukan teka-teki pertamanya, yang melibatkan bakteriofag lambda. Ini sejenis virus yang kerjaannya menginfeksi bakteri E. coli. Dan virus ini setelah masuk ke dalam bakteri, dia harus membuat keputusan yang sangat kritis. Ada dua pilihan di hadapannya. Dua pilihan. Oke, apa saja itu? Pilihan pertama itu namanya siklus litik. Jadi virusnya langsung ambil alih mesin sel, replikasi diri gila-gilaan, bikin puluhan salinan baru, terus meledakkan sel inangnya buat menyebar. Brutal dan cepat. Wah, strategi serang dan hancurkan ya. Lalu pilihan keduanya? Pilihan kedua ini jauh lebih licik. Namanya siklus lisogenik. Alih-alih langsung nyerang, virusnya ini malah tertidur. Genomnya menyelinap masuk dan gabung ke kromosom bakteri. Di sana dia diam, nggak berbahaya, dan ikut bereplikasi setiap kali bakterinya membelah diri. Virus yang tidur ini disebut prophage. Dia nunggu momen yang tepat buat bangun. Pertanyaan besarnya pasti, apa yang menentukan pilihan ini? Dan apa yang bisa membangunkan virus yang lagi tidur itu? Nah, disinilah Jacob melakukan eksperimennya yang jenius. Dia pakai teknik konjugasi bakteri. Ini pada dasarnya kayak perkawinan bakteri, di mana satu bakteri transfer DNA-nya ke bakteri lain. Oke. Jacob mengambil bakteri jantan yang sudah terinfeksi virus tidur, lalu mengawinkannya dengan bakteri betina yang masih naif, yang bersih dari virus. Dan apa yang terjadi? Nah, ini yang mengejutkan. Logikanya, kan virus yang tadinya tidur di sel jantan bakal tetap tidur pas pindah ke sel betina, ya kan? Harusnya begitu. Tapi yang terjadi kebalikannya. Begitu genom virus itu masuk ke sel betina yang baru, virusnya langsung bangun dengan ganas, masuk ke siklus litik, dan menghancurkan sel betina itu. Fenomena ini disebut induksi zigotik. Tunggu. Itu aneh banget. Kenapa pas dipindahin ke lingkungan baru, virusnya malah bangun? Apa di sel betina itu ada semacam alarm yang membangunkannya? Itu juga yang dipikirkan semua orang pada awalnya. Tapi Jacob punya interpretasi yang jauh lebih radikal. Dia berpikir ini bukan soal adanya alarm di sel baru. Terus? Ini soal tidak adanya sesuatu di sel baru. Dia menyimpulkan bahwa virus itu bangun karena dipindahkan ke lingkungan sel yang tidak memiliki zat penenang molekuler. Dengan kata lain, sel inang aslinya itu secara aktif memproduksi sesuatu untuk menekan virus agar tetap tertidur. Jadi ini kayak pil tidur molekuler. Sel inang aslinya terus-terusan ngasih pil tidur itu, makanya virusnya tenang.
Tapi begitu pindah ke sel baru yang nggak punya stok pil tidur, virusnya langsung bangun. Tepat sekali. Dan ini adalah wawasan yang mengubah segalanya. Ini petunjuk pertama adanya sebuah sistem represi aktif. Gen itu nggak cuma mati, tapi bisa jadi sedang ditekan atau ditahan secara aktif oleh sesuatu. Wow. Oke, simpen dulu ide tentang zat penenang atau represor ini. Karena sementara Jacob merenungkan hal ini, di ujung lorong yang sama, rekannya, Jacques Monod, lagi pusing dengan teka-teki yang kelihatannya beda banget. Betul, masalah monod ini lebih domestik, soal kebiasaan makan bakteri E. coli. Monod mengamati kalau bakteri E. coli dikasih dua jenis gula sekaligus, misalnya glukosa dan laktosa, mereka bakal pemilih banget. Pemilih gimana? Mereka akan selalu makan semua glukosa dulu, sumber energi favorit mereka. Setelah glukosa habis, licin, mereka nggak langsung makan laktosa. Mereka berhenti tumbuh sejenak, kayak lagi mikir gitu. Baru deh mulai memproduksi mesin yang dibutuhkan buat makan laktosa. Pola pertumbuhan dua fase ini disebut deauxic growth. Haha, itu persis kayak anak kecil yang dikasih permen sama brokoli. Pasti permennya dulu yang habis. Tapi ini bakteri kok bisa milih? Apa yang terjadi di dalam sel selama jeda waktu itu? Nah, Monod menemukan bahwa untuk bisa memetabolisme laktosa, bakteri perlu membuat dua protein khusus. Satu kanal di dinding sel namanya permeas. Tugasnya kayak pintu gerbang buat impor laktosa. Oke, pintu masuk. Kedua, enzim namanya galaktosidase, yang tugasnya memecah laktosa jadi gula yang lebih simpel. Yang krusial, kedua protein ini hanya diproduksi kalau ada laktosa di sekitarnya. Laktosa ini bertindak sebagai induser atau pemicu. Masuk akal. Ada makanan, baru mesinnya dibuat. Hemat energi. Tapi, di mana letak kebingungannya? Kebingungannya muncul dari beberapa galur bakteri mutan yang didapat Monod. Ada satu mutan yang super aneh, namanya LACC. Apa yang aneh dari lakci ini? Mutan ini justru kebalikannya. Dia terus-terusan memproduksi enzim pemecah laktosa, bahkan ketika nggak ada laktosa sama sekali. Loh, Seolah-olah saklarnya macet di posisi on. Ini benar-benar membingungkan, mutasi kan biasanya merusak sesuatu ya, mematikan fungsi. Kok ini kerusakan malah bikin sesuatu terus bekerja tanpa henti? tunggu sebentar. Ini mulai nyambung nih. Kalau fungsi normal gen lakci adalah untuk mencegah produksi enzim saat tidak dibutuhkan, Tepat, Anda menangkapnya. Kalau gen laci yang normal tugasnya adalah memastikan mesin laktosa mati saat tidak ada laktosa, berarti gen itu pasti memproduksi zat penenang atau represor. iya, persis seperti yang dicurigai Jacob di sistem virusnya. Persis. Pada mutan laci, gen yang membuat represor itu rusak. Akibatnya, rem molekulernya nggak berfungsi. Dan produksi enzim laktosa jalan terus tanpa kendali. Jadi, pil tidur yang dicari Jacob itu ternyata adalah protein yang dibuat oleh gen laci. Teka-teki virus dan teka-teki bakteri ini ternyata dua sisi dari koin yang sama. Luar biasa. Inilah momen aha yang menyatukan semuanya. Jacob dan Monod sadar bahwa kedua sistem diatur oleh logika yang sama, represi. Dan ini membawa mereka pada sebuah kesimpulan yang revolusioner. Proses yang selama ini mereka sebut induksi, di mana laktosa memicu produksi enzim, sebenarnya bukanlah proses aktif menyalakan gen. Itu adalah proses derepresi.
Derepresi, artinya melepaskan dari tekanan. Maksudnya gimana tuh? Bisa dijelaskan lagi? Coba bayangkan sebuah mobil di jalan yang sedikit menurun. Mobil itu sebenarnya sudah siap melaju, tapi rem tangannya aktif. Oke. Laktosa, sang induser, itu nggak bekerja kayak pedal gas yang menyalakan mesin. Sebaliknya, laktosa datang dan melepaskan rem tangan itu. Begitu rem dilepas, mobilnya langsung melaju sendiri. Gen-gen itu pada dasarnya selalu dalam keadaan siap jalan, dan yang mengendalikannya adalah ada atau tidaknya sebuah penghalang atau represor. Oh, oke, saya ngerti. Analogi rem tangan itu sangat membantu. Jadi ini pergeseran paradigma total. Bukan tentang gimana cara menyalakan gen, tapi tentang gimana cara melepaskan rem yang menahannya. Nah, ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana rem ini bekerja secara fisik? Maksud saya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh protein represor ini di level molekuler? Itu pertanyaan yang sangat penting, dan itu adalah hambatan konseptual terbesar yang harus mereka hadapi. Pada tahun 1960-an, ada sebuah dogma di kalangan ahli biologi. Mereka memandang DNA itu sebagai objek sakral. Sakral? Iya, cetak biru yang murni dan tidak tersentuh di inti sel. Mereka berasumsi semua regulasi, semua interaksi pasti terjadi di level protein. Satu protein mengatur protein lain. Gagasan bahwa ada protein yang berani menyentuh atau berinteraksi langsung dengan DNA itu dianggap, wah, mustahil. Selain soal dogma, ada masalah logistik juga kan? DNA kan di dalam inti sel, sementara pabrik protein, ribosom, ada di luar, di sitoplasma. Gimana instruksinya bisa sampai? Betul sekali. Jarak itu jadi masalah. Tapi teka-teki ini akhirnya terpecahkan dengan penemuan molekul perantara yang sangat penting, messenger RNA atau mRNA. Si kurir itu ya? Benar. mRNA ini seperti salinan kerja atau pesan singkat dari sebuah gen di DNA. Pesan ini dibawa keluar dari inti sel menuju ribosom, tempat pesan itu akan diterjemahkan jadi protein. Oke. Dengan adanya konsep kurir ini, bagaimana Jacob dan Monod akhirnya menyusun gambaran lengkap dari mekanisme rem tadi? Disinilah Jacob mengusulkan model final yang begitu berani sampai-sampai Monod awalnya menolaknya. Jacob berteori, protein represor yang dibuat oleh gen LAC-I itu tidak bekerja pada protein lain. Melainkan? Represor itu bekerja dengan cara mengikat langsung ke DNA. Ia menempel di sebuah lokasi spesifik pada DNA, tepat di sebelah gen-gen laktosa. Jadi dia melanggar dogma DNA sakral itu. Dia bilang represor ini benar-benar memegang DNA. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai penghalang fisik. Bayangkan gen itu sebagai sebuah pabrik. Untuk memulai produksi, enzim yang disebut RNA polimerasa harus mendarat di gerbang masuk pabrik dan mulai menyalin instruksi jadi mRNA. Oke, masuk akal. Nah, protein represor ini seperti palang besar yang dipasang tepat di depan pintu gerbang itu. Selama palang itu tertutup, RNA polimerase nggak bisa masuk, nggak ada penyalinan, nggak ada mRNA, nggak ada protein. Produksi berhenti total. Lalu, laktosa datang sebagai apa? Kunci untuk membuka palang itu. Persis. Ketika laktosa, si induser, masuk ke dalam sel, ia akan menempel pada protein represor. Ikatan ini mengubah bentuk represor sehingga ia nggak bisa lagi nempel di DNA. Akibatnya, palang di gerbang pabrik pun terangkat. RNA polimerase sekarang bebas masuk, menyalin gen, dan produksi protein untuk memetabolisme laktosa pun dimulai. Sebuah sistem yang luar biasa elegan. Sungguh elegan. Dan mekanisme saklar on-off inilah yang akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal. Bagaimana sel otak dan sel otot bisa terbentuk dari DNA yang sama persis? Jawabannya adalah karena setiap jenis sel punya kombinasi palang, represor, dan kunci aktivator yang berbeda-beda. Di sel otak Anda, misalnya, gen-gen yang spesifik untuk fungsi otot mungkin punya palang represor yang terpasang permanen. Jadi gen itu selalu mati. Sebaliknya di sel otot. Sebaliknya di sel otot, gen-gen untuk fungsi neuron yang dimatikan. Kombinasi unik dari saklar-saklar inilah yang menentukan set gen mana yang dinyalakan dan mana yang dimatikan, yang pada akhirnya memberi setiap sel identitas dan fungsi uniknya. Jadi, diferensiasi sel itu pada dasarnya adalah soal pola penyalaan dan pemadaman gen yang berbeda-beda. Dan prinsip dasarnya ditemukan dari bakteri. Benar. Penemuan ini adalah sebuah prinsip universal biologi, seperti yang pernah dinyatakan oleh Monod dalam kutipannya yang paling terkenal. Apa yang berlaku untuk E. coli, berlaku juga untuk gajah. Suka sekali kutipan itu.
Mekanisme sederhana yang mereka temukan di loteng Institut Pasteur ini ternyata menjadi kunci untuk memahami bagaimana satu sel telur yang dibuahi bisa berkembang menjadi organisme yang super kompleks. Ini langkah raksasa yang akhirnya menjembatani dunia genetika dengan embriologi. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, dari pencarian jati diri seorang veteran perang di Paris dan pengamatan bakteri yang lagi diet gula, Betul? kita sampai pada penemuan sebuah prinsip fundamental kehidupan. Kita jadi tahu bahwa gen tidak hanya membawa instruksi, tapi juga dilengkapi sistem saklar on-off yang sangat rumit. Sistem ini dikendalikan oleh protein represor yang bisa mengikat langsung ke DNA. Dan yang terpenting, proses menyalakan gen seringkali bukanlah tentang menekan tombol on, melainkan tentang melepaskan rem yang selama ini menahannya. Tepat sekali. Kita sekarang tahu bahwa ada saklar untuk setiap gen. Tapi ini tentu saja memunculkan pertanyaan yang lebih dalam dan lebih kompleks lagi, ya kan? Oh tentu. Dengan presisi yang luar biasa, gen mana yang harus dinyalakan, di sel mana, dan pada detik yang tepat untuk menciptakan organisme yang berfungsi sempurna seperti Anda. Nah, itulah misteri besar berikutnya yang harus dipecahkan.